Halo Sobat Fisio, perkenalkan saya Dela Cika Fania dari Prodi Fisioterapi Universitas Kristen Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi ISPA. Sebelum membahas penyakit ISPA, di sini saya akan membahas apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, dan determinan dari status kesehatan atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan status kesehatan pada suatu populasi. Yang pertama ada distribusi. Distribusi adalah penjelasan penyakit menurut orang, tempat, dan waktu. Kedua, frekuensi adalah besar atau kuantitas penyakit yang terjadi dan masalah yang ditimbulkan. Ketiga, determinan atau faktor resiko adalah variabel yang menyebabkan orang terkena penyakit. Selanjutnya kita akan membahas penyakit ISPA. Tahukah kamu apa itu ISPA? ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah infeksi yang melibatkan organ saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dari infeksi ringan sampai berat. Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2017. ISPA dapat terjadi pada beberapa organ pernapasan seperti sinus, faring, laring, hingga hidung. Distribusi menurut orang. ISPA adalah salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak, di mana imunitas anak-anak memang masih dalam masa perkembangan. ISPA juga banyak terjadi pada lansia yang biasanya telah mengalami penurunan kekebalan tubuh. Berdasarkan penelitian, laki-laki lebih beresiko menderita penyakit ISPA dibandingkan dengan perempuan. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan oksigen, di mana anak perempuan lebih membutuhkan oksigen lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki pada usia 15-24 tahun. Distribusi menurut tempat. Menurut penelitian bahwa angka kesakitan di kota cenderung lebih besar daripada di desa. Hal ini mungkin disebabkan oleh tingkat kepadatan tempat tinggal dan pencemaran lingkungan di kota yang lebih tinggi dibandingkan di desa. Batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan 3-6 kali per tahun. Distribusi menurut waktu. Pada tahun 2003, WHO menyatakan bahwa penyakit ISPA pada negara dengan 4 musim berlangsung pada musim gugur dan musim dingin, sekitar bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan di negara tropis seperti di Indonesia dapat berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya pada musim hujan. Hal ini dikarenakan etiologi ISPA seperti bakteri atau virus menyukai daerah dengan kelembapan dan temperatur yang rendah. Selanjutnya frekuensi. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Amerika Serikat, terdapat hampir 31.000 atau 3,4% pasien yang didiagnosis penyakit ISPA pada tahun 2006. Sedangkan di Belanda dilaporkan bahwa ISPA lebih sering ditemukan pada kelompok usia 0-4 tahun, yaitu 392 per 1000 populasi. Di Indonesia, menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi ISPA di Indonesia sebesar 9,3% atau 9,0% pada laki-laki dan 9,7% pada perempuan. ISPA tertinggi terjadi pada umur 1-4 tahun, yaitu sebesar 13,7%. Pada tahun 2016, penyakit ISPA mencapai 28% dengan 533.187 kasus yang ditemukan di 18 provinsi. Determinan atau faktor resiko. Yang pertama ada usia. Bayi dan anak-anak serta lanjut usia seringkali memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami ISPA. Karena sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang pada anak-anak dan penurunan kekebalan tubuh yang terjadi pada lansia dapat menyebabkan mereka lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua, memiliki kondisi medis tertentu. Orang dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, asma,
atau PPOK dan diabetes memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami ISPA yang lebih serius. Beberapa kondisi tersebut dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh lebih sulit untuk melawan infeksi. Ketiga, kekebalan tubuh lemah. Seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, baik karena kondisi medis ataupun pengobatan tertentu, dapat menyebabkan tubuh kurang efektif dalam melawan infeksi. Yang keempat, lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal atau bekerja di dalam lingkungan yang padat, misalnya rumah sakit, kantor, ataupun tempat tinggal dengan sirkulasi udara yang buruk, ataupun buruknya populasi udara, dapat memiliki resiko lebih tinggi untuk terpapar virus dan bakteri penyebab penyakit ISPA. Kelima, perokok aktif. Perokok aktif memiliki resiko yang lebih besar mengalami ISPA, bahkan cenderung lebih sulit untuk pulih. ISPA merupakan masalah kesehatan di masyarakat. ISPA adalah salah satu masalah kesehatan yang ada di negara berkembang dan negara maju. Hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan dan angka kematian karena ISPA, terutama pada bayi dan balita. Penyakit ISPA di Indonesia berada pada 10 daftar penyakit terbanyak di rumah sakit. Sekian video penjelasan dari saya mengenai epidemiologi ISPA. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton.